Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang kita ketahui bersama, bahwa saat ini ada satu kabar yang menggemparkan seisi dunia, yaitu merebaknya virus corona atau COVID-19. Seperti yang kita ketahui juga, bahwa virus corona pun sudah masuk ke wilayah Indonesia yang dimulai dari 2 orang terdampak di wilayah Depok yang dikatakan baru saja bertemu dengan warga negara asing dan akhirnya pun mereka tertular virus corona. Di video kali ini kita akan sama-sama mengupdate perkembangan atau berita-berita terbaru mengenai virus corona baik di Indonesia maupun di luar negeri. Yuk, kita ikuti sama-sama. Pertama-tama, kita akan kembali mengenali apa sih itu virus corona. Berdasarkan website UNICEF, virus corona atau yang nama lainnya novel coronavirus atau juga disingkat coronavirus disease 2019, disingkat COVID-19, adalah sebuah virus yang pertama kali diidentifikasikan di Wuhan, Tiongkok. Penyakit ini baru diketahui sekitar akhir tahun 2019. Virus ini ditularkan dengan cara yang terbilang sangat-sangat gampang, yaitu dengan penyebaran melalui percikan dahak seperti batuk, bersin, dan jika menyentuh permukaan yang terkontaminasi virus. Virus ini dapat bertahan selama beberapa jam di permukaan, misalnya kayak di tangan kita. Tetapi disinfektan sederhana seperti alkohol dapat membunuh virus tersebut. Gejala dari virus corona ini adalah gejala yang sangat-sangat umum yang bisa dilihat, yaitu pertama ada batuk, kedua pilek dan bersin, ketiga sakit kepala, keempat demam lebih dari 38 derajat, dan yang kelima adalah sesak napas. Coronavirus ini juga bisa menyebabkan pneumonia atau kesulitan bernafas. Namun penyakit ini meskipun jarang terjadi, itu bisa berakibat fatal. Masih dari UNICEF juga, bagaimana sih untuk menangani penularan virus corona ini? Yang pertama adalah kita harus rajin-rajin mencuci tangan. Kita bisa mencuci tangan menggunakan sabun atau menggunakan pembersih tangan berbasis alkohol. Makanya tuh, sangat-sangat disarankan untuk selalu mencuci tangan atau membawa hand sanitizer. Terus kedua, kalau misalnya kita mengalami batuk atau bersin, kita harus memiliki adab bagaimana cara batuk dan bersin, yaitu menutupnya dengan tangan melalui siku dalam seperti ini. Nah, jadi memakai sini, karena kalau misalnya di sini itu akan memudahkan terjadinya penularan, apalagi kalau misalnya kita lupa tahu-tahu bersalaman sama orang lain kan, atau menggunakan tisu, dan setelah menggunakan tisu, tisunya dibuang ke dalam tempat sampah tertutup. Yang ketiga adalah hindari atau mengurangi kontak langsung dengan penderita batuk ataupun flu. Dan jika seseorang mengalami gejala-gejala tersebut, ataupun kita melihat teman kita atau orang terdekat kita mengalami gejala-gejala seperti coronavirus, maka langsung menghubungi bantuan medis terdekat atau bisa menghubungi call center yang telah diumumkan oleh pemerintah. Satu lagi nih, jika kita mengalami batuk ataupun flu, selain menggunakan adab seperti tadi, kita juga harus menggunakan masker. Nah, masker ini juga harus digunakan untuk orang yang mengidap gejala-gejala penyakit, bukan untuk orang yang sehat. Karena lebih bahaya jika orang yang mengidap penyakit ini bisa menularkan virus-virusnya. Kalau kita juga melihat kepada websitenya WHO, di dunia sendiri ini kita bisa melihat peta persebaran kasus virus corona ini. Dari data yang terhimpun, ada sekitar lebih dari 136.000 kasus yang terkonfirmasi, 5.000 orang telah meninggal dunia, dan sekitar 123 negara, area atau teritorial dengan kasus virus corona. Wow, sudah benar-benar merebak ke seluruh dunia. Makanya ini juga sudah termasuk dengan pandemi ya, atau virus yang telah merebak hampir ke seluruh wilayah geografis. Sekarang kita beralih ke negara kita sendiri, yaitu Indonesia. Berdasarkan update corona pada tanggal 13 Maret 2020, sudah ada 69 kasus positif dan 4 orang meninggal dunia. Dan ini semenjak kasus pertama yang 2 orang di Depok itu, kita bisa melihat bahwa naiknya itu secara signifikan gitu loh. Jadi kita harus benar-benar waspada terhadap penyebaran virus corona ini, dan tapi kita juga jangan takut untuk beraktivitas ya. Masih mengenai penanganan virus corona di Indonesia, bahwa kemarin juga ada informasi dikatakan, yaitu pasien positif corona kabur dari RSUP Persahabatan. Salah satu dokter spesialis paru Rumah Sakit Umum Pusat atau RSUP Persahabatan, Dr. Erlina Burhan, mengaku satu pasien positif corona atau COVID-19 yang sempat diisolasi di RSUP Persahabatan melarikan diri dari ruang isolasi virus corona sekitar minggu lalu. Pasien tersebut kabur saat tengah menjalani perawatan, namun ia tidak menyebutkan bagaimana bisa pasien tersebut kabur diam-diam keluar rumah sakit dan tahu-tahu udah dijemput gitu.
Tapi kabar baiknya adalah pasien corona ini yang sempat kabur dipastikan sudah kembali ke Rumah Sakit Persahabatan. Pasien itu yang telah kabur kemarin akhirnya dijemput kembali oleh tim Dinas Kesehatan dan sekarang sudah kembali di RSUP. Juru bicara pemerintah untuk penanganan virus corona Ahmad Yuryanto pun menegaskan bahwa pasien ini tuh bukan kabur tapi dia keluar dari rumah sakit untuk pulang karena pada saat itu hasil tes belum keluar. Masih mengenai penanganan virus corona, kita akan mendengarkan cerita perawat dengarkan curhatan pasien corona di Rumah Sakit Persahabatan. Jadi nih seorang perawat yang namanya Wita atau bisa kita panggil Mbak Wita aja ya. Katanya itu sempat takut untuk merawat pasien corona. Tapi itu tetap harus dilakukannya karena itu bagian dari risiko pekerjaan. Jadi beliau harus tetap bekerja. Jadi kata dia tuh memang awal-awal punya rasa takut, tapi karena punya kewajiban atau mengemban amanah sebagai perawat, jadi ya semua harus dilakukan dengan rasa senang dan tenang. Selama merawat, Mbak Wita pun selalu menanyakan kondisi pasien. Pasien pun jadi suka curhat kepada Mbak Wita ini. Jadi ditanya-tanya kemarin tuh kenapa bisa kena, maksudnya kayak jalan-jalan dari mana, ditanya keluhannya seperti apa, dan akhirnya pun mereka berdua pun saling curhat. Menambah silaturahmi ya. Kita beralih ke informasi lain. BIN atau Badan Intelijen Negara mengatakan bahwa puncak virus corona di Indonesia terjadi saat bulan Ramadan. Deputi 5 Badan Intelijen Negara atau BIN, Afini Bur, menyampaikan puncak penyebaran virus corona akan berlangsung pada Mei bertepatan dengan Ramadan 1441 Hijriah. Jadi dijelaskan telah ada skema yang dibuat dengan menggunakan perhitungan matematis untuk menemukan hasil tersebut. Berdasarkan penelitian bersama berbagai pihak, outbreak akan terjadi terhitung dari 60 hari sejak ditemukan virus corona di Indonesia. Tapi dengan adanya data seperti itu, diharapkan ini bukan menjadi menebar kepanikan, tapi supaya pemerintah bisa sigap dalam menangani virus ini. Dan kita pun sebagai masyarakat juga semakin sigap, semakin waspada, dan semakin menjaga-jaga diri untuk tidak ikut tertular ataupun bisa menangani penyebaran virus ini. Mengenai penyebaran virus corona ini, WHO atau World Health Organization sudah menyurati Presiden Joko Widodo untuk segera mengumumkan darurat nasional. Surat dari WHO yang dikirim per tanggal 10 Maret 2020 telah diterima oleh pemerintah pusat dan Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom yang telah menyurati itu mengatakan WHO telah bekerja sama untuk menganalisis dan menyebarluaskan informasi tentang COVID-19. Untuk mengalahkan virus ini, setiap negara perlu mengambil langkah-langkah kuat yang dirancang untuk memperlambat penularan dan mencegah penyebaran. Jadi dalam suratnya tersebut pun WHO juga memberikan 5 poin tindakan-tindakan yang harus segera dilakukan pemerintah Indonesia untuk mencegah virus tersebar. Dari Presiden Joko Widodo pun belum terpikirkan untuk lockdown Indonesia karena corona. Jadi kalau kita melihat sejumlah negara di dunia diketahui mulai melakukan lockdown, diantaranya seperti Denmark dan Italia. Namun kalau Presiden Joko Widodo mengatakan belum berpikir ke arah yang seperti negara tersebut. Dari Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto pun sebelumnya juga menjelaskan tak ada opsi lockdown. Bapak Terawan meminta masyarakat untuk tidak panik menghadapi persebaran virus tersebut. Pasalnya jika panik berlebihan akan berdampak pada imunitas tubuh. Persebaran virus corona ini pastinya juga menimbulkan dampak di berbagai sektor. Salah satunya adalah di sektor ekonomi. Terbukti dengan adanya penekanan pengunjung pusat perbelanjaan. Seperti yang terjadi di Grand Indonesia, salah satu pusat perbelanjaan di Jakarta, yang mengatakan jumlah pengunjung mereka menurun drastis. Penurunan tersebut terjadi setelah Presiden Jokowi mengumumkan 2 warga negara Indonesia yang terinfeksi virus corona. Penurunan jumlah pengunjung pusat perbelanjaan yang langsung anjlok 10 hingga 15% per hari. Sementara itu, Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani juga menyebut dampak ekonomi virus corona lebih serius daripada krisis ekonomi 2008. Katanya, kata Ibu Sri Mulyani ini, karena virus corona ini lebih rumit karena menyangkut manusia. Jadi harus memberikan ketenangan dulu apa yang disebut dengan ancaman atau risiko terhadap manusia. Bedanya dengan krisis ekonomi global pada tahun 2008, saat itu hanya dipicu oleh lembaga keuangan. Karena itu efeknya yang paling dirasakan itu hanya di perbankan dan pasar modal. Beda dengan sekarang yang langsung menyangkut kepada masalah manusia, terutama di kesehatannya. Nah, berbicara mengenai virus corona ini, kita sama-sama mengetahui bahwa virus corona berasal dari salah satu kota yang ada di Cina atau Tiongkok, yaitu Wuhan. Seperti apa sih kehidupan di Wuhan saat ini setelah merebaknya kasus virus corona? Diketahui kalau di Wuhan sekarang ini disebutkan setiap harinya jumlah pasien yang boleh keluar dari rumah sakit lebih besar dibandingkan jumlah kasus baru. Wow, berarti
sudah ada pengembangan yang signifikan ya mengenai penyebaran virus corona ini. Adanya penurunan jumlah orang yang terpapar virus corona. Namun disebutkan sampai hari Minggu kemarin di Cina, Provinsi Hubei melaporkan adanya 67.103 kasus coronavirus COVID-19 dan 283 kematian. Itu merupakan angka yang cukup tinggi ya. Kalau di Cina sendiri, khususnya di Wuhan, dilakukan karantina massal yang dilakukan di seluruh kota dan provinsi. Yang itu tentu saja menimbulkan masalah bagi warganya ya. Tidak saja secara fisik, masalah yang dihadapi juga adalah masalah kesehatan mental. Mengutip dari mahasiswa PhD asal Wuhan di Inggris bernama Wi, dari Guardian melaporkan mengenai adanya keadaan orang tua Wi yang tinggal di Wuhan dan sudah menjalani karantina selama lebih dari 20 hari. Sekarang karena semua ditutup, transportasi umum ditutup, mobil pribadi tidak boleh beroperasi, bahkan kita pun, kata dia, tidak boleh mengendarai mobil di jalan. Mereka hanya bisa untuk makan, tidur, dan nonton televisi itu di rumah saja. Jadi tidak bisa adanya aktivitas-aktivitas lain yang dilakukan oleh mereka. Kenapa jadi kesehatan mental? Karena mereka suntuk karena harus tinggal dalam sebuah kamar atau rumah selama setengah bulan penuh dan tidak bisa keluar untuk menghirup udara segar dan beraktivitas seperti sedia kala. Ya, kita doakan saja semoga seperti ini bisa kelar sesegera mungkin dan kita bisa kembali hidup seperti biasa. Mengenai untuk memenuhi kebutuhan hidup sendiri, warga Wuhan pun mengatakan bahwa mereka ini mendapatkan pasokan makanan dengan menggunakan jasa antar makanan, mungkin seperti Gojek kali ya kalau di Indonesia. Sejak kota Wuhan ditutup Januari lalu, pemerintah masih mengizinkan warga untuk meninggalkan kediaman mereka selama 3 hari sekali, sehingga saat itu masih ada waktu bagi warga untuk membeli bahan makanan untuk disimpan. Namun sekarang di beberapa kawasan ada juga yang larangan bepergian keluar rumah tuh tidak boleh sama sekali. Nah, untuk menangani itu, supermarket dan toko-toko di kota Wuhan bahkan sudah membuat layanan antar di WeChat sehingga warga bisa membeli makanan seperti daging, susu, ataupun sayuran, ataupun yang lainnya, dan itu akan diantarkan ke rumah warga masing-masing. Pun di beberapa kawasan, warga bisa saling berhubungan. Mereka bisa membeli barang dengan jumlah yang besar untuk kemudian dikirimkan ke rumahnya masing-masing. Jadi, mungkin seperti sistem distribusi gitu ya. Tapi kabar baiknya sendiri nih di Cina, pakar Cina pun memprediksi tak ada kasus baru corona di Wuhan akhir Maret ini. Karena dikatakan bahwa semakin hari, seperti yang tadi dibilang, kasus baru virus corona ini semakin menurun dan jumlahnya lebih kecil dibandingkan orang-orang yang telah keluar dari rumah sakit karena dinyatakan sembuh dari virus corona. Sekarang kita kembali ke dalam negeri, kita akan membahas dampak dari virus corona ini. Adanya pandemi corona di Indonesia, UI pun memutuskan untuk melakukan sistem PJJ atau pembelajaran jarak jauh. Hal ini pun telah tertuang dalam surat edaran nomor sekian tentang kewaspadaan dan pencegahan penyebaran infeksi COVID-19 di lingkungan Universitas Indonesia yang ditekan oleh Rektor UI Bapak Ari Kunchoro pada hari Jumat kemarin. Jadi dikatakan KBM di UI akan diganti dengan PJJ, yaitu pembelajaran jarak jauh melalui sistem online, dan itu berlaku sampai akhir semester ini. Wow, libur. Nggak libur juga sih. Untuk mahasiswa kos-kosan pun diminta untuk segera pulang ke daerah masing-masing untuk kembali ke rumah saja dan bisa beraktivitas perkuliahan melalui online di rumahnya masing-masing. Selain itu, pemerintah kota Solo atau Surakarta juga menyatakan KLB atau kejadian luar biasa terhadap virus corona setelah 1 dari 2 pasien corona yang dirawat di RSUD Dr. Muar di Surakarta meninggal dunia. Dan akhirnya, Wali Kota Surakarta FX Hadi Rudiatmo menetapkan Solo KLB virus corona dan sekolah pun diliburkan serta sejumlah kegiatan ditunda. Hal itu dilakukan untuk menghindari banyaknya kerumunan warga dan menekan penyebaran virus corona. Nggak cuma Solo aja, pemerintah DKI Jakarta pun memutuskan untuk meniadakan Car Free Day atau Hari Bebas Kendaraan Bermotor yang biasanya dilakukan pada hari Minggu nih. Car Free Day pun ditiadakan pada tanggal 15 dan 22 Maret selama 2 kali itu ya. Penyelenggaraan Car Free Day pun akan ditinjau lagi setelah 2 pekan ke depan. Pemprov DKI akan melihat perkembangan penularan virus COVID-19 terlebih dahulu. Jadi setelah 2 minggu ini akan dilihat lagi nih, akan dikaji lagi apakah Car Free Day bisa diadakan kembali atau harus diperpanjang lagi peniadaan Car Free Day ini. Nggak cuma Jakarta, Pemkot Surabaya pun menghilangkan Car Free Day terkait virus corona. Jadi peniadaan sementara CFD ini dilakukan di seluruh titik di kota Surabaya, diantaranya Jalan Raya Darmo, Taman Bungkul, Jalan Tunjungan, Jalan Jemur Andayani, Jalan Kembang Jepun, dan Jalan Raya Kupang Indah.
Sama seperti Jakarta dan Surabaya, pemerintah Kota Tangerang dan Bogor pun juga ikut meniadakan Car Free Day dan lebih memilih untuk memprioritaskan kesehatan warganya. Tapi berbeda dengan keempat kota tadi ini, berbeda dengan Jakarta, Surabaya, Bogor, dan Tangerang, pemerintah Kota Bekasi justru akan menjadikan CFD sebagai ajang edukasi corona. Jadi Wakil Wali Kota Bekasi, Tri Adianto, menyampaikan bahwa pihaknya akan memanfaatkan ajang mingguan Car Free Day untuk mengedukasi warga bagaimana menjaga pola hidup sehat sehingga terhindar dari COVID-19. Sama seperti Bekasi, CFD di Dago, Bandung juga akan tetap digelar dan FPLSI akan ajak warganet kampanyekan hidup sehat lawan corona. Nah, jadi nih FPMSI atau Forum Pegiat Media Sosial Independen bersama warganet Kota Bandung merencanakan aksi kampanye literasi hidup sehat sekaligus dukungan untuk mengupayakan menangani wabah virus corona di Indonesia yang akan dilakukan di Car Free Day kawasan Dago, Bandung. Kemarin ini Bapak Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan juga sempat melontarkan pernyataan bahwa risiko penyebaran virus corona ini sangat mungkin terjadi di transportasi umum, khususnya di KRL komuter lain jurusan Jakarta Kota Bogor. Namun statement itu tidak menjadikan warga ogah untuk naik KRL meski disebut risiko tinggi corona. Warga yang biasanya menaiki KRL ini mengatakan bahwasanya mereka tetap akan terus menggunakan KRL karena hanya itu cara untuk mereka untuk mencapai lokasi kerja yang efisien dan efektif, mulai dari hemat waktu, hemat tenaga, dan hemat uang juga ya, hemat biaya juga ya, karena memang sangat-sangat efektif untuk menaiki KRL komuter lain ini. Oke, itu dia tadi informasi-informasi yang sudah gue tampung mengenai penyebaran virus corona baik di Indonesia maupun di dunia. Dari sekarang kita harus stay safe, stay health, kita harus menjaga diri, menjaga lingkungan kita agar kita bisa terhindar dari penyebaran virus corona dan kita juga bisa menjaga diri kita sendiri serta orang-orang yang kita cintai terhadap wabah yang telah menjadi kepanikan di dunia ini. Dan kita pun jangan panik untuk beraktivitas, kita tetap harus bisa beraktivitas seperti sedia kala dan berdoa bersama-sama agar penyebaran virus corona ini dapat segera terselesaikan. Terima kasih untuk yang sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.